Panggilan untuk bersekutu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Tanpa persekutuan, apa saja yang engkau lakukan di bumi tidak dihargai di surga. Itulah sebabnya tujuan Kristus yang tertinggi dan terpenting dalam rencana keselamatan adalah panggilan untuk bersekutu, membawa kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidaklah cukup bahwa engkau dilahirkan kembali. Apa yang benar-benar diinginkan Tuhan adalah persekutuan denganmu. Itulah tujuan dari kelahiran baru. Engkau dapat sangat mencintai anakmu yang berusia 2 tahun, tetapi tanpa komunikasi yang terus-menerus dengan anak tersebut, engkau tidak dapat memiliki persekutuan yang nyata dengannya. Persekutuan sejati memerlukan komunikasi, berbagi, berbicara pada tingkat yang lebih tinggi, di mana engkau saling memahami dan bertukar pikiran. Tuhan telah memanggil kita masuk ke dalam jenis persekutuan seperti ini. Ketika Yohanes berkata, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dia tidak berbicara tentang perpindahan dari agama tertentu kepada kekristenan. Perkataan itu adalah sebuah deklarasi kebenaran, di mana kita telah dipanggil ke dalam kemitraan dan kebersamaan dengan Allah. Ini adalah jenis persekutuan Tuhan, yaitu kesatuan roh. Haleluya! Alkitab berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Kita ada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kitab Roma 8 ayat 16-17 menjelaskan lebih jauh. Dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bagian yang digarisbawahi menunjukkan jenis persatuan yang kita miliki dengan Dia. Dia membawa kita ke tingkat yang sama dengan dirinya. Ini menakjubkan. Tetapi engkau lihat, engkau tidak dapat berfungsi pada tingkat kesatuan dan persekutuan yang tinggi itu, kecuali melalui Roh Kudus. Keinginanmu seharusnya lebih banyak bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa berada dalam persekutuan, dalam kesatuan roh denganmu. Sebagai hasil dari hubungan ini, setiap batasan dan penghalang disingkirkan. Aku tidak mengalami apa-apa selain daripada kemajuan dalam hidupku. Kemuliaan dan hikmat-Mu berfungsi di dalamku dan melalui aku dalam ukuran yang melimpah. Dan aku mengalami manifestasi kuasa-Mu yang belum pernah terjadi sebelumnya, melalui persekutuan dengan roh. Dalam nama Yesus, amin.